Perkenalkan, namaku Rosa. Usiaku 24 tahun. Kisahku bermula saat aku mendapat panggilan kerja di Bandung. Dulunya aku bekerja di Jakarta, tapi karena pihak aku Jati menganggur, 2 bulan lamanya aku Jati pengangguran, cari kerja ke sana kemarin tapi tak menemukan hasil. Setelah bulan ketiga, akhirnya aku dapat panggilan kerja. Tapi pekerjaan ini ada di Bandung. Awalnya aku ragu untuk mengambil kerjaan ini. Tapi karena kebutuhan dan adanya hanya ini, akhirnya aku ambil juga. Aku akhirnya menghubungi kakakku. Kakak pertamaku ada di Bandung. Awalnya aku tak ingin merepotkan, tapi karena ini hanya sebagai batu loncatan, aku putuskan sementara waktu menumpang dulu. Kakakku bernama Siti, dia sudah berkeluarga, dan suaminya bernama Heri. Sebenarnya hubunganku sama Heri kurang baik, karena dulu saat aku di Bandung Heri mengenalkanku dengan temannya, tapi temannya itu sudah punya istri. Heri tak memberitahuku. Setelah 3 hari dari hari itu, akhirnya aku menuju ke Bandung. Sesampainya aku di terminal, aku dijemput Heri. Sepanjang perjalanan, tak sepatah kata pun terucap. Setelah setengah jam perjalanan akhirnya aku sampai di rumahnya. Hari itu hari Minggu, kakakku dan Heri pada libur. Di dalam rumah kakakku sudah menungguku. Sesampainya di sana kami berbincang sebentar, dan kakakku menghantarkanku ke kamar. Di sana kakakku meminta waktu bicara serius denganku. Aku sedikit heran kenapa dia seserius ini. Aku pun mengangguk menyetujuinya. Di situ dia menjelaskan bahwa kejadian saat itu hanya salah paham. Sebenarnya suaminya tidak membohongiku. Mantanku dulu sebenarnya masih single. Dia berpura-pura punya istri agar aku menjauh darinya. Dia mempunyai penyakit yang sudah parah, dan sekarang dia sudah meninggal. Heri hanya menolongnya untuk berpura-pura, supaya aku tidak patah hati saat tahu kenyataannya. Mendengar itu aku sangat kaget sekali. Selama ini aku sudah salah membenci Heri. Akhirnya kakakku pergi dari kamarku, dan aku mulai merapikan barang-barangku. Setelah itu aku istirahat. Malamnya kami makan bersama. Di momen itu, aku meminta maaf kepada Heri atas kesalahpahaman ini. Heri pun meminta maaf karena telah menutupi kenyataan. Hubungan kami kembali baik setelah malam itu. Keesokan harinya aku mulai persiapan interview. Pagi ini aku bareng dengan Heri karena satu arah, sedangkan kakakku bawa motor sendiri. Akhirnya aku diterima bekerja di sana. Besok aku sudah mulai bekerja. Saat malam hari kita semua berkumpul untuk makan malam. Hubungan kami makin membaik, canda dan tawa mulai menyelimuti. Setiap hari aku selalu bareng dengan Heri, dan pulangnya pun aku dijemput olehnya. Jam kerja kita sama, sedangkan Siti kakakku, dia sering sekali pulang malam. Selama aku di sana, aku sering mendengar pertengkaran keduanya. Heri berharap agar Siti tidak bekerja lagi dan jadi ibu rumah tangga. Karena Heri merasa Siti tak peduli kepadanya, sedangkan Siti tetap ingin bekerja, tak mau menjadi ibu rumah tangga. Mendengar keributan itu aku hanya tutup kuping dan tidak ikut campur, karena bagaimanapun itu bukan urusanku. Tapi jujur aku kadang kasihan kepada Heri. Dia seperti bujangan, menyiapkan apapun sendiri, cuci baju, bebersih rumah, menyiapkan makan semua sendiri. Siti selalu pulang malam, pulang mandi dan tidur, mungkin karena sudah kecapean seharian bekerja. Akhirnya aku berinisiatif untuk bantu Heri. Aku mulai bebersih rumah dan membantu pekerjaan rumah. Tak lupa aku juga masak untuk mereka. Sore itu sepulang kerja, aku melihat Heri duduk termenung di teras. Aku membuatkan kopi dan duduk di kursi sebelahnya. Heri melihatku dengan muka yang musam, dengan sedikit senyum. "Makasih ya Ros," ucapnya. Aku hanya tersenyum. "Kamu kenapa Har? Nampak serius banget?" Tanyaku. "Cuma ada sedikit masalah kecil aja," jawabnya. Kami mulai saling bercerita tentang banyak hal. Setelahnya kami masuk dan makan malam. Siti belum pulang saat itu. Dia kembali lembur. Heri yang awalnya muka musam,
Sekarang cerah kembali. Kenapa kamu? Tadi sedih sekarang ceria banget. Kamu gak lagi kesambet kan? Tanyaku meledeknya. Dia hanya tersenyum-senyum aja. Andai kamu ini Siti, pasti aku lebih bahagia lagi. Seletuknya, aku pun hanya tersenyum. Aku tahu apa yang dimaksud. Sambil makan kita ngobrol bercanda-canda. Setelah selesai makan, habis ini kamu istirahat ya, biar aku yang beresin semuanya. Sambil nunggu Siti pulang, ucapnya, aku hanya mengangguk dan bangkit untuk kembali ke kamar. Saat aku di kamar, aku tiba-tiba kebayang Harry. Andai suamiku nanti seperti Harry, pasti aku bahagia. Ucapku dalam hati. Saat aku tersadar, aku merasa bersalah tentang apa yang kupikirkan. Harry itu kakak iparku. Tapi aku tak bisa memungkiri bahwa aku mulai kagum kepadanya. Dia orang yang rajin dan mau membantu pekerjaan rumah. Tapi aku tahu perasaan ini salah. Dia itu kakak iparku. Aku pun mulai mengabaikan perasaanku itu. Hari demi hari berjalan. Perasaanku kepadanya semakin bertambah. Aku berusaha menyembunyikan dan membendungnya, tapi semakin lama semakin besar perasaan itu. Sampai di suatu hari, Harry tak masuk kerja karena sakit. Aku bawa motor sendiri ke tempat kerja. Sorenya aku pulang rumah nampak kosong. Aku pun masuk dan melihat Harry tertidur sendiri di sofa. Kok kamu sendirian di sini? Siti mana? Tanyaku. Kamu udah pulang. Siti masuk kerja hari ini. Jawabnya, aku pun bingung kok Siti masuk kerja kondisi suaminya sakit. Aku lihat nampak meja berantakan bekas makannya. Aku pun merapikan bekas makan itu dan membawanya ke kamar. Aku udah gak apa-apa kok Ros, udah enakan. Ucapnya, udah istirahat dulu, istirahat di kamar aja, jawabku. Setelah merapikan rumah, aku keluar membeli bubur untuknya. Aku menyiapkannya dan mengantarkan ke kamarnya. Makan dulu, harus banyakin makan. Biar cepet sehat, ucapku. Dia pun menolaknya bilang masih kenyang. Aku tetap menyuruhnya makan, aku menyuapinya. Dia mau makan dan tersenyum-senyum. Kenapa? Mau bilang kalau aku Siti kamu lebih bahagia. Ucapku meledek. Gak, kamu cantik banget Ros. Ucapnya. Aku pun kaget mendengar ucapannya. Seketika mukaku memerah, entah marah atau salting, aku pun berhenti menyuapinya dan meletakkan bubur di meja samping. Aku bangkit ingin keluar, tapi saat aku bangkit dia meraih tanganku. Ros, jangan pergi, ucapnya. Aku jujur dengan perasaanku ini, aku menyukaimu. Ucapnya, aku hanya terdiam, hatiku bergejolak. Aku pun suka kepadanya. Seketika dia mulai begitu, aku heran, aku seolah merestui tindakannya. Akhirnya semua itu terjadi begitu saja. Setelah selesai aku hanya bisa termenung bingung dengan kondisi ini. Harry, ini salah. Tak seharusnya seperti ini, ucapku sedih. Maafkan aku Ros, tapi aku tak bisa memendam perasaanku ini, ucapnya. Jika ini sebuah kesalahan, aku siap menanggung kesalahan ini. Aku siap bertanggung jawab, aku tak mau kehilanganmu, ucap Harry. Aku pun meliriknya dan merasa terharu. Aku pun mulai bangkit dan kembali ke kamarku. Aku pun mandi dan kembali masuk ke kamar. Di kamar aku termenung tentang apa yang telah terjadi. Aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa membohongi perasaanku. Tapi gimana dengan Siti? Gimana dengan orang tuaku? Apa yang akan dibicarakan orang-orang nanti? Hati dan pikiranku bergejolak begitu panjang, hingga aku lelah dan tertidur. Keesokan harinya aku rutinitas seperti biasa, berangkat kerja seperti biasa bareng dengan Harry. Pulangnya dia menjemputku, tapi tak langsung pulang. Dia mengajakku ke sebuah losmen. Harry, kok kita kesini? Tanyaku. Apa kamu keberatan? Tanyanya balik. Aku pun berpikir, mulutku tak bisa menjawabnya. Ya udah, kita pulang aja. Nggak jeti, ucapnya. Aku mau, jawabku cepat. Akhirnya kita memesan kamar sore itu.
Kami menghabiskan waktu di sana sampai malam. Dan akhirnya pulang. Siti masih belum pulang, kita masuk ke kamar masing-masing. Hari terus berjalan. Makin hari makin kita sering melakukannya. Tak hanya di luar rumah, tapi juga di dalam rumah. Sampai beberapa bulan, hal terburuk terjadi. Tiba-tiba Harry diminta perusahaannya untuk tugas di luar kota. Tapi naasnya, terjadi insiden di jalan. Mobil yang dikendarai Harry mengalami kecelakaan. Harry dinyatakan meninggal di tempat. Mendengar itu Siti sangat kaget dan pingsan. Aku pun merasa sangat sedih, tapi aku berusaha menahannya. Aku tak mau Siti tahu tentang hal yang terjadi di antara kita. Aku memendam kesedihan itu dalam-dalam. Tamat.